Pemirsa, pelaksanaan vaksinasi di lapangan Lasinrang, Kecamatan Watiang, Sawito, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ricuh. Warga yang tidak kebagian vaksin protes karena sudah datang sejak pagi. Ribuan warga memadati lokasi gerai vaksinasi di Kecamatan Watang, Sawito, Kabupaten Pinrang sejak pagi untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Namun kericuhan terjadi usai ratusan warga yang ikut mendaftar tidak menerima vaksinasi karena kurangnya stok vaksin yang tersedia. Sempat terjadi ketegangan antara warga dan petugas medis, hingga petugas kepolisian akhirnya membubarkan warga dan tidak melanjutkan vaksinasi. Karena ada yang masyarakat yang mengumpul itu lebih dari mengatasnamakan dari nakes ini, sehingga dia mengumpulkan semua KTP KK yang ada di sini. Sehingga masyarakat yang sudah mengumpul itu berharap bahwa dia akan terlayani. Setelah tim datang, dia bingung kenapa ada pengumpulan seperti itu. Sementara pihak Kecamatan Watang Sawito akan mengevaluasi kembali standar operasional pelaksanaan vaksinasi di wilayahnya agar tidak kembali terjadi kericuhan. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sementara antrian panjang warga terjadi di sebuah gerai vaksinasi di salah satu puskesmas di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Antrian ini sudah terjadi hampir sepekan lalu dan sempat terekam video amatir. Puskesmas dan gedung sekolah yang menyediakan gerai vaksinasi ini terus dipenuhi warga. Lihat warga yang terus membludak, petugas menghimbau agar warga tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Di sisi lain, antusias warga untuk mengikuti vaksinasi sangat luar biasa. Walaupun petugas kewalahan untuk mengatur agar vaksinasi berjalan aman. PLT Kepala Dinas Kesehatan Blora Edi Widayat mengatakan, vaksinasi ini digelar serentak dengan menyediakan 700 dosis vaksin di seluruh gerai. Vaksinasi serentak ini dilakukan untuk mengejar herd immunity di seluruh masyarakat khususnya di wilayah Blora. Untuk mengejar prosentase herd immunity pada seluruh masyarakat Blora biar cepat mumpung ada vaksin itu. Tapi antrian ya, antrian kami sebenarnya sudah ngatur untuk datang, jangan takut untuk tidak kebagian vaksin, besok masih ada, kita serbuan vaksin semakin banyak ya. Hedi menghimbau kepada warga agar tidak khawatir dan jangan takut tidak mendapatkan vaksin. Pihaknya membuka setiap hari vaksinasi di masing-masing puskesmas. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Antusias warga mengikuti vaksinasi Pfizer di Jakarta cukup tinggi. Bahkan di salah satu sentra vaksinasi, ketersediaan dosis terpaksa ditambah karena banyaknya warga yang mendaftar. Memasuki hari kedua, 1.900 orang mendaftar untuk mendapatkan vaksin Pfizer di kampus Hang Jebat, Jakarta Selatan. Antusias masyarakat dalam menyambut vaksin Pfizer cukup tinggi dan disambut baik oleh panitia penyelenggara untuk menjalankan program pemerintah. Antusias masyarakat, mungkin ada yang sudah menunggu kaitan dengan Pfizer ini. Kemudian ketersediaan vaksin kami, ini memang sampai di akhir September untuk saat ini. Jadi artinya mudah-mudahan dengan dibukanya layanan sentra vaksinasi khususnya Pfizer di sentra Hang Jebat ini bisa memenuhi seluruh keinginan masyarakat. Di Puskesmas Kelapa Gading, Jakarta, sebanyak 400 orang ditargetkan untuk divaksin Pfizer dosis pertama. Ratusan warga ini antusias mengantri sejak pagi di gedung judo Puskesmas Kelapa Gading yang menjadi salah satu sentra vaksinasi Pfizer di Jakarta. Melihat hal ini, pihak Puskesmas meningkatkan kuota vaksinasi yang sebelumnya 300 dosis menjadi 400 dosis per hari. Untuk mendapatkan vaksin Pfizer, yang pertama dia harus dosis yang pertama, baru pertama kali vaksin, bukan untuk booster. Jadi benar-benar baru yang pertama, lalu yang kedua dia punya KTP DKI Jakarta. Khusus Gor Judo, kita melayani untuk yang KTP DKI Jakarta. Kalau memang ada warga yang mau menggunakan Pfizer tapi dia nggak punya KTP DKI Jakarta, KTP daerah, kita arahkan ke Hang Jebat.
di sana ada juga ya pendaftaran melalui loket.com. Untuk yang tinggal di Jakarta dia punya surat keterangan domisili juga kita bisa bantu fasilitasi. Sejumlah peserta vaksin mengaku telah lama menunggu vaksin Pfizer hadir di Indonesia. Mereka memilih vaksin ini karena efektivitasnya yang tinggi. Iya, saya memang menunggu, soalnya kan dia ininya 95% efektivitasnya kan. Udah gitu dia efek sampingnya tuh aman, nggak begitu parah gitu. Iya. Kegiatan sentra vaksinasi jenis Pfizer yang digelar Kemenkes di 2 tempat ini sementara berlangsung sampai akhir September 2021. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sekitar 6.000 anak di Jawa Timur menjadi yatim dan yatim piatu akibat orang tua mereka meninggal karena COVID-19. Selain dana untuk pendidikan, mereka juga membutuhkan pendampingan psikologi dan pelatihan kewirausahaan. Jumlah anak-anak di Jawa Timur yang kehilangan orang tuanya karena COVID-19 terus bertambah. Tercatat ada lebih dari 6.000 anak yang menjadi yatim dan yatim piatu saat pandemi berlangsung. Anak-anak yatim dan yatim piatu ini sangat membutuhkan kasih sayang serta dana untuk pendidikan dan biaya kebutuhan sehari-hari. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa juga meminta kepada Badan Amil Zakat Nasional dan pondok pesantren agar bisa membantu proses pemberian pengasuhan kepada anak yatim dan yatim piatu. Akan bertumbuh dan mereka akan berkembang. Tumbuh kembang anak-anak ini butuh lingkungan yang kondusif dalam sebuah proses pengasuhan yang bagus. Oleh karena itu, opsi-opsi ini mungkin nanti akan menjadi opsi yang bisa dieksersis oleh Basnas, titik mana yang kemungkinan bisa dilakukan sinergitas terutama dalam proses pengasuhannya. Kita harus ada dan harus bergerak untuk menjadi orang tua asuh pada mereka yang ditinggal mati yatim karena COVID-19. Selain bantuan dana, 6.000 anak yatim dan piatu ini juga membutuhkan pemulihan psikologi dan pelatihan kewirausahaan agar bisa mandiri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya mengubah aturan ganjil genap bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih pada pelaksanaan PPKM level 3 di wilayah DKI Jakarta. Jika sebelumnya aturan ganjil genap PPKM berlaku di 8 ruas jalan, kini hanya berlaku di 3 ruas jalan. Perubahan aturan ganjil genap berlaku mulai 26 hingga 30 Agustus 2021 dari jam 6 pagi hingga 8 malam. Jika tadinya aturan ganjil genap berlaku di 8 ruas jalan, pada pelaksanaan PPKM level 3 ini, ganjil genap hanya berlaku di 3 ruas jalan yaitu Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, dan Jalan HR Rasuna Said. Penerapan ganjil genap bertujuan untuk mengurangi mobilitas warga. Dan pelanggaran aturan ini tidak dikenakan sanksi tilang, melainkan hanya diputar balik saja. Yang paling utama adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas. Ya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan terus kesadaran masyarakat untuk bahwa mobilitas ini pengaruhnya cukup tinggi terhadap penyebaran COVID-19. Mulai dari PPKM darurat, PPKM level 4, dan level 3 sekarang yang sudah dilakukan pelonggaran. Pelonggaran yang kita akan lakukan adalah pelonggaran yang selektif. Ini yang perlu. 26 Agustus sampai dengan tanggal 30, kita akan berlakukan menjadi 3 kawasan, yaitu Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, dan 1 kawasan yang baru yaitu Jalan Rasuna Said. Sekolah tatap muka mulai diterapkan di Majalengka, Jawa Barat dengan protokol kesehatan ketat. Sementara di Surakarta, Jawa Tengah, Wali Kota Gibran Rakabuming Raka memarkirkan mobil dinasnya di halaman sekolah karena sekolah tersebut melaksanakan tatap muka secara diam-diam.
Pembelajaran tatap muka di sekolah menengah SMP Negeri 3 Majalengka diterapkan dengan protokol kesehatan ketat. Seluruh siswa yang akan masuk wajib mencuci tangan dan menggunakan masker. Pembelajaran tatap muka diterapkan dengan cara bergantian per minggu sesuai dengan nomor induk siswa. Salah satu pelajar mengaku bangga dengan belajar tatap muka, selain harus menerapkan prokes, juga ada izin dari orang tua. SMP 3 Majalengka sudah dari sejak tahun kemarin kita menggunakan nomor urut kehadiran 1 sampai dengan 16 itu tatap muka di minggu pertama. Kemudian yang 17.32-nya minggu pertama itu mereka daring. Kemudian minggu kedua nomor 17 sampai dengan 32 tatap muka, nomor 1 sampai dengan 16 itu daring. Jadi ada jeda 1 minggu di rumah. Ya, punten-punten barangkali kalau ada yang terindikasi terpapar, yaitu kan. Sementara itu, mobil dinas Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, masih terparkir di sebuah SMK di Surakarta lantaran sekolah menggelar belajar tatap muka diam-diam. Gibran mengaku tidak akan mengambil mobilnya sebelum kasus pembelajaran tatap muka diusut tuntas. Putra sulung Presiden menegaskan hingga saat ini Surakarta belum mengizinkan sekolah tatap muka. Sekali lagi, saya tahu semuanya dari pihak SMK 2 ya, SMK baru 2, pasti guru-gurunya, kepala sekolahnya pasti bersemangat semua untuk PTM. Tapi jangan sekarang, kita kejar dulu vaksinasinya, kita minta dulu izin ke orang tua muridnya, boleh enggak anaknya dikirim ke sekolah, itu loh yang penting. Jangan jalan sendiri-sendiri. Jangan mengeluarkan aturan tanpa koordinasi dengan kita, nanti kita yang repot. Musim kering yang ekstrim menyebabkan kebakaran hutan di Paraguay. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.